Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gempa, sejarah gempa yang ada di Indonesia, khususnya gempa dangkal. Gempa dangkal maksudnya itu gempa yang berpusatnya itu di bawah kita. Artinya kalau gempa terjadi dia persis pusatnya terjadi di bawah kita, bukan berpusat di ratusan mil jauhnya di tengah lautan sana. Artinya gempa ini sangat jauh lebih bahaya, sama-sama bahayanya. Kalau gempa yang berpusat di laut itu risikonya adalah kalau gempanya terlalu besar dia akan menyebabkan tsunami, sedangkan gempa dangkal yang berpusat di bawah kita, persis di bawah kita itu resikonya ya kerusakan bangunan yang sangat luar biasa, meskipun magnitudo atau skalanya itu tidak sebesar gempa yang berpusat di tengah lautan sana. Seperti yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur saat ini, yang kekuatannya hanya 5,6, akan tapi efek yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Padahal kalau dari segi ukuran, ya dari segi skalanya, dari segi magnitudonya itu tidak sebesar yang ada di Lombok. Tapi efeknya jauh. Kalau di Lombok dulu itu 6,8, efeknya kalah 5,4 ya seperti yang terjadi di Cianjur pada saat ini. Ini lebih besar, lebih parah efeknya yang ditimbulkan gempa Cianjur ketimbang gempa Lombok, karena dia seperti itu. Saya akan baca sejarah, maka dari itu saya ingin memberikan informasi kepada pemirsa dimanapun saja berada terkait dengan sejarah gempa dangkal yang merusak di tanah air, ya agar kita bisa mengambil pelajaran dan penuh kewaspadaan tentunya. Kali ini saya akan mengutip dari m.business.com dengan judul Daftar Sejarah Gempa Dangkal yang Merusak di Tanah Air, Bukan Hanya Cianjur. Business.com, Jakarta. Gempa bumi di Cianjur telah menelan korban jiwa ratusan orang. Yang terbaru itu sudah berjumlah lebih dari 300 orang, sekitar 327. Selain itu, ratusan bangunan juga runtuh dan ratusan orang mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan. Padahal gempa yang terjadi di Cianjur itu terhitung gempa dengan kekuatan menengah, yakni magnitudo 5,6. Tapi kenapa bisa merusak? Nah, kalau gempa yang berpusat di tengah lautan sana, misalnya dengan seukuran dengan magnitudo hanya 5,6, itu efeknya tidak terlalu besar, tidak seperti sekarang ini. Karena kalau 5,6 itu masih tergolong sedang ya. Hal itu karena gempa itu merupakan gempa dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Selain di Cianjur, BMKG juga mencatat ada jumlah gempa bumi dangkal yang merusak. Berikut ini daftarnya. Yang pertama, Klangon Madiun 2015, magnitudo 4,2. Berdasarkan informasi dari situs web Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, www.bmkg.go.id, gempa bumi utama yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2015 pukul 10.35 WIB berpusat di koordinat 7,73 derajat LS dan 111,69 derajat BT bujur timur, atau berjarak 12 km sebelah tenggara kota Madiun, dengan magnitudo 4,2 skala Richter pada kedalaman 10 km. Kemudian pusat gempa bumi direlokasi oleh BMKG menjadi di koordinat 7,6443 LS dan 111,667 BT atau 21 km timur laut kota Madiun pada kedalaman 1 km. Gempa tersebut mempunyai mekanisme dominan sesar geser dan sedikit komponen
sesar turun dengan strike 245,8 derajat, DIP sama dengan 74,3 derajat, dan slip min 2,2 derajat. Dalam gempa tersebut setidaknya 57 rumah rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pangalengan 2016 magnitudo 4,2. Gempa bumi terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 pukul 00.14 WIB. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa bumi berada pada koordinat 7,25 derajat LS dan 107,54 derajat BT dengan magnitudo 4,2 SR pada kedalaman 10 km, berjarak 15 km barat daya Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atau berjarak sekitar 7 km barat daya Pangalengan. Hasil analisis ulang menggunakan data 8 stasiun gempa bumi BMKG dan 4 stasiun GFZ terdekat menghasilkan koordinat lokasi 107,6075 derajat BT dan 7,2821 derajat LS dengan kedalaman 6 km. Gempa bumi ini tidak diikuti oleh gempa bumi susulan. Dalam gempa tersebut, beberapa rumah rusak. Alhamdulillah tidak terjadi kerusakan yang berarti. Yang ketiga, Garut 2017, magnitudo 3,7. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Bandung dan Garut. Hasil analisis BMKG, gempa itu berkekuatan 3,7 magnitudo. Gempa ini cukup dirasakan warga Kamojang, Ibun, Kertasari, Pacet, dan Tarogong di Garut. Gempa terjadi pukul 12.58 WIB dengan epicenter terletak pada koordinat 7,19 LS dan 107,76 BT, tepatnya di darat pada jarak 16 km arah barat laut kota Garut pada kedalaman 10 km. Dalam gempa tersebut sebanyak puluhan rumah dan sekolah rusak. Yang keempat ada di Banjarnegara. Magnitudo pada tahun 2018 magnitudo 4,2. Sebagian wilayah Banjarnegara diguncang gempa bumi tektonik dengan kekuatan 4,4 skala Richter. Dengan pusat gempa di darat pada kedalaman 4 km pada jarak 52 km utara Kebumen pada Rabu 18 April 2018 pukul 13.28 WIB. Gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG melaporkan lokasi pusat gempa berada di darat yang diakibatkan oleh aktivitas patahan atau sesar lokal. Awalnya dilaporkan gempa kekuatan 4,2 SR dengan kedalaman 10 km, namun direvisi 4,4 SR kedalaman 4 km. Sebagian masyarakat di wilayah Banjarnegara merasakan guncangan sangat keras. Masyarakat berhamburan keluar rumah. Berdasarkan laporan sementara dari BPBD Kabupaten Banjarnegara, kerusakan bangunan terparah di Dusun Kebakalan, Desa Kertosari, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan rumah, sekolah, dan masjid di 3 RT dengan jumlah penduduk 136 KK mengalami kerusakan. Beberapa rumah roboh. Gedung SMKN 2 Kalibening, Banjarnegara mengalami atap genting di 3 kelas ambrol. Plafon ambrol dan genteng masjid rontok. Yang kelima, Lebak 2018 magnitudo 4,4. Gempa bumi berkekuatan 4,8 skala Richter mengguncang Lebak, Banten pada Ahad 15 Juli 2018 pukul 14.26 WIB. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hari Jatmiko mengatakan pusat gempa terletak di 42 km ke arah tenggara Lebak. Gempa tersebut berkedalaman hanya 2 km. Yang terakhir itu Kuningan.
Brebes 2019 magnitudo 4,2. Kejadian gempa terbaru tercatat pada Jumat 11 Desember pukul 05.51 lewat 55 WIB yang mengguncang wilayah Brebes, Kuningan, Cirebon, dan sekitarnya. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa ini memiliki kekuatan 4,2, epicenter terletak pada koordinat 7,7 LS dan 108,87 BT, tepatnya di darat pada jarak 28 km arah barat daya Brebes, Jawa Tengah, pada kedalaman 5 km. Memperlihatkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, tampak bahwa gempa tersebut merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu oleh aktivitas sesar Brebes. Nah, jadi itu sejarah gempa dangkal yang ada di Indonesia itu terjadi di 5 kejadian ya, 6 dan itu sangat luar biasa. Seperti saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi gempa. Maka dari itu pemerintah dalam ini perlu membuat perencanaan yang sangat matang agar dari gempa ke gempa itu tidak menimbulkan korban jiwa. Karena karena letak geografis negara kita itu berada di atas ring of fire atau di atas cincin api yang sangat rawan terjadinya gempa. Nah, perlu diadakan mitigasi yang baik sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan korban jiwa. Menurut para ahli bahwa gempa itu tidak mematikan, gempa itu tidak mematikan, akan tapi yang mematikan adalah efek dari gempa itu, yaitu rumah runtuh, bangunan runtuh dan sebagainya. Maka perlu diadakan standarisasi dalam pembangunan gedung-gedung atau rumah-rumah di Indonesia. Boleh dikatakan 90% wilayah Indonesia itu rawan gempa. Sudah sering terjadi di Jogja, di Jakarta, Lombok, Aceh, Nias, dan sekarang yang terbaru itu di Cianjur. Itu seharusnya cukup menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang antisipatif sehingga tidak perlu menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar. Adapun seandainya terjadi korban jiwa, itu bisa diminimalisir. Karena negara secanggih Jepang pun ketika terjadi gempa sering menimbulkan korban, akan tapi korbannya tidak separah yang ada di Indonesia. Sekali lagi semoga menjadi pembelajaran dan semoga Indonesia terbebas dari gempa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.